Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azalia Hakim. Di sini saya akan menceritakan mengenai pendudukan Jepang di Indonesia melalui podcast yang bertajuk pada perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Keberhasilan Jepang menguasai beberapa wilayah Indonesia merupakan akibat dari propaganda yang dilakukan oleh Jepang terhadap bangsa Indonesia. Tujuannya adalah menarik simpati sehingga rakyat tidak melakukan perlawanan. Banyak masyarakat yang menderita saat wilayahnya dikuasai oleh Jepang. Hal ini dikarenakan mereka dipaksa untuk membuat parit, jalan, lapangan terbang, dan juga dipaksa oleh Jepang untuk menjadi romusa. Tapi, apakah masyarakat kita diam saja? Tentu saja tidak. Bangsa kita kemudian mencoba untuk membuat berbagai siasat untuk melakukan perlawanan terhadap Jepang. Nah, mulailah bangsa kita dengan strategi melalui organisasi-organisasi yang dibentuk oleh Jepang dan juga melalui gerakan-gerakan bawah tanah membentuk sebuah perlawanan rakyat Indonesia yang berbeda dilakukan oleh bangsa kita. Akan tetapi, tujuan dan cita-cita perjuangan mereka tetaplah sama, yaitu mencapai kemerdekaan Indonesia. Perlawanan dari rakyat Indonesia dimulai dari perlawanan di Aceh. Aceh menjadi salah satu wilayah yang dikuasai Jepang. Masyarakat Aceh diperlakukan dengan sewenang-wenang dan mengalami penderitaan yang cukup lama karena banyak rakyat Aceh yang dikerahkan untuk romusa. Akibat hal itu, pada 10 November 1942 terjadi penyerangan terhadap Jepang di Chot Lieng. Penyerangan tersebut dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil yang merupakan seorang guru mengaji di Chot Lieng. Sebanyak 2 kali Jepang berusaha menaklukkan wilayah Chot Lieng. Dua-duanya pun berhasil digagalkan oleh rakyat Aceh dengan serangannya dan berhasil memukul mundur Jepang ke daerah Lok Seumawe. Kemudian, pada serangan ketiga, Jepang berhasil merebut Chot Lieng dan Tengku Abdul Jalil harus gugur di tempat saat sedang beribadah. Lalu ada perlawanan di Singaparna. Singaparna, Tasikmalaya menjadi salah satu wilayah yang berhasil diduduki oleh Jepang. Pada masa itu, rakyat Singaparna dipaksa untuk mengikuti upacara Seikeirei. Upacara Seikeirei merupakan upacara penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkuk ke arah matahari terbit. Dengan cara seperti ini, masyarakat Singaparna merasa sangat dipermalukan dan dilecehkan. Selain itu, mereka juga merasa menderita karena diperlakukan secara sewenang-wenang dan kasar oleh Jepang. Akibatnya, pada bulan Februari 1944, rakyat Singaparna melakukan perlawanan terhadap Jepang. Pasukan perlawanan dipimpin oleh Kiai Zainal Mustafa, akan tetapi Jepang berhasil menangkap Kiai Zainal Mustafa pada tanggal 25 Februari 1944. Dan pada tanggal 25 Oktober 1944, Kiai Zainal harus menghentikan perjuangannya setelah beliau dihukum mati. Yang ketiga, ada perlawanan di Indramayu. Indramayu mendapatkan perlakuan yang sama dengan Aceh. Masyarakat Indramayu dipaksa menjadi romusa, bekerja di bawah tekanan dan diperlakukan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, masyarakat Indramayu juga melakukan perlawanan terhadap Jepang. Pemberontakan tersebut terjadi di Desa Kaplongan pada bulan April 1944. Yang keempat, ada pemberontakan Peta, perlawanan yang juga terjadi di Blitar pada tanggal 14 Februari 1945. Terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh tentara Peta, yaitu pembela tanah air di bawah pimpinan Supriyadi. Pemberontakan ini merupakan pemberontakan terbesar pada masa pendudukan Jepang. Selain di keempat wilayah tersebut, perlawanan juga terjadi di beberapa wilayah lain di Indonesia loh. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus tahu dan paham mengenai sejarah bangsa kita sendiri. Dengan begitu, kita bisa tahu seperti apa perjuangan bangsa sampai akhirnya merdeka dan berdaulat. Sekian sesi podcast. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Saya Azalia Hakim, pamit undur diri. Bye-bye.